Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Pada sore hari ini kami akan melakukan percakapan coaching. Di sini saya Revita Maya BR Sinurat sebagai observer, Bu Beril Valentina Sinaga sebagai coach, dan Pak Sagiantil sebagai coaching. Untuk mempersingkat waktu, baiklah mari kita saksikan percakapan Bu Beril dengan Pak Sagianto. Halo Pak Sagianto, selamat sore Pak. Halo Ibu Beril, selamat sore kembali. Apa kabar Pak hari ini? Kabar baik Bu Beril, apa kabar juga Bu Beril? Puji Tuhan saya dalam keadaan sehat Pak. Baik, baik. Oh iya Pak, maaf ya Pak, tadi obrolan kita lewat telepon sempat terputus karena saya ada kegiatan. Iya Bu. Kira-kira ini Pak, apa ya yang ingin Bapak sampaikan pada percakapan kita pada sore hari ini? Oh iya Bu, tadi saya ada mau bicara sama Ibu, curhat-curhat lagi Bu, tentang eh, saya sendiri ini kan dari diangkat jadi apa namanya dipercaya jadi wakil kepala sekolah bagian kurikulum di SMP Negeri 1 Medan Bu. Ya, jadi saya ada menemui kendala-kendala dalam menjalankan tugas-tugas saya, Bu, seperti itu. Oh, Bapak sebagai wakil kepala sekolah sekarang Pak. Iya, Bu, iya, Bu. Iya, Dan Bapak menemui beberapa kesulitan di dalam menjalankan tugas-tugasnya. iya, Bu. Ada kesulitan-kesulitan, ada beberapa kendala-kendala yang saya hadapi, Bu. Makanya saya mau curhat sama Ibu. Oke. Kira-kira Pak, apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita sore ini ya Pak? Eh, iya, dari bicara-bicara ini atau dari curhat saya ini, eh, saya berharap ya bisalah bagaimana caranya saya eh, memecahkan kesulitan saya atau ada solusi-solusi dari masalah saya yang hadapin eh, setelah saya diangkat menjadi wakil kepala sekolah dan saya harus melaksanakan tugas-tugas itu dengan baik gitu. Karena saya harus mempertanggungjawabkan dengan kepala sekolah itu gitu. Hmm, Oke Pak, tadi Bapak sampaikan ada beberapa kesulitan yang Bapak alami. Seperti apa ini Pak kesulitannya? Ya, kesulitannya ya kebetulan sekolah kita itu adalah sekolah penggerak angkatan pertama yang mana sekolah kami itu harus mulai sekarang ini sudah 3 tahun. Sekolah penggerak itu harus guru-gurunya itu juga sudah melaksanakan IKM atau implementasi kurikulum merdeka gitu. Sudah berjalan sih selama ini, tetapi ada beberapa kendala-kendala yang saya hadapin gitu. Terutama saya mendapat tugas dari kepala sekolah, bahwasanya tugas itu terutama bagaimana saya bisa seluruh guru harus berpartisipasi menerapkan kurikulum merdeka di PCT Universitas Medan karena hal ini memang itu menjadi acuan dari kementerian bahwasanya sekolah penggerak itu harus memang sudah menjadi uh, apa namanya penggerak atau penyintas jadi harus guru-gurunya semuanya juga harus apa ya uh, mengimplementasikan itu. Tapi ada beberapa guru-guru senior kita yang masih sulit untuk berubah karena mereka masih apa namanya tetap melaksanakan uh,
paradigma lama, terutama dalam pembelajaran yang lebih berorientasi pada ilmu itu pada guru gitu. Seperti itu ya. Kita kan maunya gimana guru-guru itu dalam konteks pembelajaran itu berpihak pada siswa, siswa dan siswa gitu. Nah, jadi dan dalam hal ini gimana saya mau mengajak mereka itu, gimana mereka itu sebetulnya kan sulit untuk diajak berubah ke arah yang kurikulum merdeka seperti itu. Gitu. Oh, berarti Bapak menemui dalam penerapan kurikulum Merdeka ada beberapa guru, terkhusus guru senior ya Pak, yang sulit melakukan sebuah perubahan. Kira-kira Pak, apa yang mempengaruhi hal tersebut ya Pak? Eh, Kalau hal-hal yang mempengaruhi itu ya mungkin ya biasa guru-guru itu kan pada sekarang ini sebelum masuk kurikulum merdeka itu kan mereka mau lebih ke zona nyaman ya. Zona nyaman sehingga kadang-kadang dengan munculnya perubahan kurikulum itu mereka anggap kok makin berat pekerjaan gitu. Dan satu lagi ya mereka itu kan juga banyak guru-guru senior yang gurunya itu instruktur, gurunya mereka guru-guru hebat sih gitu. Tapi sekarang ini kan dengan paradigma baru itu mereka enggan untuk berubah karena dianggapnya ini masih relevan kurikulum lama gitu. Buktinya tuh murid-murid kita katanya itu banyak jadi orang-orang hebat gitu. Kami ajari udah banyak orang hebat, udah jadi pejabat-pejabat gitu ya. Jadi itulah mungkin barangkali faktor-faktor yang mempengaruhi mereka sulit untuk berubah. Itu dia. Oh, berarti guru-guru di sana ya Pak, sebagian itu sulit ya keluar dari zona nyamannya dan karena mereka juga sebagian menjadi instruktur ya, pernah menjadi instruktur. Iya benar, gitu, benar. Ya. Jadi itulah dia yang mungkin faktor-faktor yang mempengaruhi mereka sulit untuk berubah. Seperti itu dia. Oke Pak, Bapak tadi udah menyampaikan apa yang mempengaruhi. Sekarang Pak, situasi yang Bapak inginkan itu seperti apa ya? Tentu saya yang mengharapkan guru-guru itu seluruhnya mereka sesuai dengan apa namanya eh, kebijakan dari pemerintah, terutama sekolah penggerak. Ya, kami sebagai guru pembelajar, kebetulan saya juga sebagai guru penggerak, ya saya harus eh, menginginkan mereka juga berubah, berubah dalam konteks implementasi kurikulum merdeka yang sekarang ini harus terapkan kepada anak-anak karena ini kan sudah sesuai zaman. Jadi nggak zamannya lagi tuh mereka mengajar uh, ya gimana ya apa namanya masih ada hukuman fisik, masih kadang-kadang mereka tidak menerapkan pembelajaran yang berpihak pada siswa gitu ya. Itu kan seperti itu kita maunya guru-guru itu ikut seperti itu. Jadi itulah yang saya inginkan dari situasi yang di mana guru-guru itu terutama guru-guru senior yang tidak mau berubah. Seperti itu Ibu. Oke, berarti Bapak mengharapkan semua guru itu dapat menerapkan pembelajaran yang menggunakan kurikulum merdeka ya, Pak. Oke. Iya, benar Bu, benar. Lalu Pak, apa yang membuat semua itu dapat terwujud, Pak? Eh, Kalau menurut saya ya hal itu bisa terwujud paling tidak yang memang semua elemen warga sekolah itu yang memang harus ikut serta ikut serta dalam apa namanya pembelajaran yang berpihak pada siswa. Jadi
hal yang mungkin bisa terwujud, ya kita paling tidak harus membuat satu atau membangun satu kolaborasi kerjasama ya dengan guru-guru senior itu kerjasama bagaimana kita uh, ikut serta dalam hal implementasi kurikulum mereka. Seperti itu ya, Bu. Oke, berarti dengan adanya kolaborasi dengan guru senior tadi ya, Pak, semua Iya, keinginan itu iya. dapat terwujud. Oke, tentunya Pak kan Bapak memiliki gagasan-gagasan nih untuk mencapai terwujudnya keinginan tadi, Pak. Kira-kira Pak, gagasan apa ya yang akan Bapak lakukan? Eh, Kalau gagasan-gagasan yang ke depannya untuk mewujudkan eh, situasi dari guru-guru senior itu tentu saya harus eh, punya ide juga ini ya, ide kalau menurut saya itu yang paling bagus itu sepertinya apa loh Bu? Apa namanya, saya harus mampu menjalin komunikasi yang baik gitu ya, membangun komunikasi dengan guru-guru senior itu, sering-sering ngobrol gitu. Itu dulu untuk supaya mereka bisa apa namanya muncul rasa kerjasama dulu apa namanya uh, antara guru-guru senior itu. Karena kita kalau mengajak langsung kayaknya mereka mungkin bisa saja entah ya atau apa, jadi dari bincang-bincang berbagi dulu mungkin itu yang bisa saya lakukan, atau ide-ide yang mungkin bisa saya lakukan gitu, ngobrol-ngobrol sederhana gitu, itu barangkali bisa jadi ide atau gagasan-gagasan yang mungkin bisa saya lakukan gitu, mungkin bisa sebagai bentuk alternatif untuk apa sih apa namanya baik guru-guru ini uh, tidak banyak apapun, artinya tetap ada walaupun sedikit ada tetap perubahannya seperti itu. Iya ya, Pak. Oke, berarti yang pertama itu Bapak akan menjalin komunikasi ya, dengan saling Iya, mengobrol, kemudian berbagi, benar benar seperti itu benar ya, benar iya Pak. iya iya, iya, benar. Oke. Lalu Pak, apa yang akan Bapak siapkan? Uh, Tentu yang saya siapkan dari gagasan-gagasan yang sudah saya pikirkan tadi ya, ide-ide tadi untuk mengobrol ya, mungkin ada ruang-ruang waktu untuk berdiskusi kelompok atau membawa mereka ke komunitas-komunitas belajar, mungkin bisa saja menyiapkan komunitas belajar dan mereka untuk ikut aja dulu, mendengar aja dulu gitu ya, mungkin dari mendengar ini nanti mereka ya bisa tergerak dari situ seperti itu ya. Oke, Pak, berarti dengan diskusi kelompok, kemudian komunitas belajar, Bapak mengharapkan juga mereka dapat mendengar ya, Pak. Oke. Iya Lalu, Bu, benar, benar. iya. Lalu, Pak, apa yang bisa memastikan itu dapat berjalan? Uh, Ya tentu dengan menyiapkan mereka juga turut andil ya dalam kegiatan-kegiatan komunitas belajar. Tentu kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh guru-guru senior ini, mereka kalau bisa ya agar mereka tetap apa namanya bisa turut serta gitu ya dalam sekecil apapun perubahan mungkin mereka bisa juga kita katakan libatkan
dalam aksi yang mungkin belum untuk mereka untuk melakukan perubahan, tapi paling tidak mereka kita jadikan sebagai motivator karena mereka juga punya potensi besar. Mereka punya potensi besar karena mereka orang-orang hebat juga di dunia gitu. Mereka punya potensi besar dan mungkin bisa kita apa, jadikan sebagai motivator untuk guru-guru muda, terutama dalam hal ini ya, apa namanya, pemantapan belajar karena mereka juga mengaturnya hebat sih sebenarnya mereka. Tapi itu Bu. Jadi mereka ada rasa dilibatkan, ada mereka merasa di apa namanya dihargai. Seperti itu Bu. Oke, berarti Bapak nanti melibatkan mereka di dalam mungkin kepengurusan kali ya, Pak. Seperti itu. Lalu sebagai motivator juga. Kira-kira Pak, Iya Bu. apa kriteria yang Bapak inginkan? Ya tentu agar hal itu bisa berjalan ya beberapa kriteria yang perlu saya apa ya harus saya buat ya bagaimana saya mengharapkan para guru-guru senior ini juga mereka eh, mampu juga membagi masukan-masukan ya dan mereka juga bisa eh, apa namanya dalam hal kegiatan-kegiatan di sekolah yang menyangkut bukan hanya kegiatan di komunitas tapi mereka juga bisa menjadi panutan saja ya, namanya kegiatan pembelajaran itu yang sekarang itu eh, menurut pemikiran para itu kan sifatnya adalah bagaimana kita melakukan kegiatan pembelajaran yang menuntun gitu dan kita juga adalah merupakan guru ini sebagai among gitu ya. Kita sebagai teladan gitu jadi guru-guru ini kan yang apa termasuk mereka teladan sih mereka termasuk guru-guru yang rajin sih gitu cuma itu dalam hal perubahan yang mungkin mereka agak lebih sulit seperti itu gitu. Oke, berarti Bapak mengharapkan guru-guru senior itu sebagai panutan teladan baik di dalam kegiatan sekolah maupun kegiatan belajar mengajar ya Pak. Ada lagi Pak? Iya. Eh, ada ya mungkin ini bisa juga jadi satu apa namanya pilihan lain mungkin mereka di SK-kan gitu ya dari kepala sekolah supaya mereka juga bisa ini ya bisa apa lebih lebih apa lagi gitu ya, lebih resmi lebih valid gitu bahwasanya mereka juga masih dipercaya dalam era kurikulum baru itu kurikulum merdeka seperti itu jadi pengesahan dari kepala sekolah ini penting juga sih untuk mereka bisa turut serta gitu. Tapi itu dia tujuannya. Oke, berarti mereka diberikan rasa kepercayaan ya Pak dengan memberikan tugas mungkin dengan didukung SK dari kepala sekolah. Begitu ya Pak? Iya, Bu. Karena memang kepala sekolah itu kan itu lebih sifatnya mengikat dan SK ini juga meyakinkan para guru-guru itu mereka juga masih dibutuhkan dalam uh, upaya dari sekolah, terutama untuk mencapai tujuannya, di mana berdasarkan kebijakan dari pemerintah pusat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahwasanya sekolah-sekolah daerah ini harus tetap melaksanakan penerapan implementasi kurikulum merdeka seperti itu. Oke, baiklah Pak. Jadi Pak, apa yang akan dilakukan setelah sesi ini dari alternatif-alternatif yang Bapak paparkan? Ya, tentu yang saya lakukan dari beberapa pilihan-pilihan yang tadi, tentu yang eh, paling utama itu adalah bagaimana mengajak mereka membangun komunikasi yang baik,
kemudian juga bagaimana mengajak mereka bergabung dalam setiap komunitas belajar. Mereka juga punya tanggung jawab dalam hal bagaimana memotivasi diri-diri muda seperti itu. Apalagi mereka juga dipercaya dengan diastakan dari kepala sekolah. Hmm, hmm. Oke, berarti Pak, tadi Bapak eh, akan melakukan komunikasi yang baik, kemudian bagaimana guru senior ini dapat menjadi panutan, kemudian memotivasi guru-guru senior ini juga, dan melibatkan mereka di dalam setiap kegiatan sekolah yang didukung dengan SK tadi ya. Lalu Pak, kapan Ya. ini Pak? Kapan kegiatan Uh, ini? Kegiatan ini mungkin saya lakukan minggu ini ya Bu. Minggu ini artinya saya juga sudah bisa secara perlahan uh, akan menjadi ide-ide tadi itu mungkin bisa saya laksanakan minggu ini, terutama dari awal proses bagaimana membangun komunikasi dengan mereka secara baik, secara positif, sehingga mereka merasa tidak apa namanya tidak terasingkan. Jadi ini mungkin kemudian juga melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan apa namanya komunitas belajar, kalau mereka tidak dilibatkan dalam hal apa yang mungkin mereka belum pahami tentang kurikulum mereka, kalau mereka memang awalnya sulit, tapi ya potensi-potensi mereka bisa dijadikan sebagai upaya untuk apa namanya membantu dalam komunitas belajar. Dalam hal ini mungkin ya, mereka bisa jadi sebagai motivasi terhadap guru-guru yang junior gitu ya, seperti itu dia. Oke, berarti eh, hal ini dapat Bapak mulai ya minggu depan ya, Pak? Iya betul. Oke. Lalu bagaimana Bapak memastikan ini dapat berjalan, Pak? Ya tentu hal ini bisa berjalan seiring juga dengan bagaimana saya mengajak guru-guru senior itu uh, mereka bisa dipercaya, mereka juga bisa apa namanya dilibatkan. Jadi ini menunjukkan mereka lebih apa namanya termotivasi ataupun tergerak ikut dalam program-program sekolah daerah, terutama dalam mengimplementasikan kurikulum tadi. Iya, Pak. Eh, dalam melakukan kegiatan ini kan, Pak, tentunya Iya, ada nih yang mendukung Bapak. Kira-kira siapa yang perlu Bapak mintai dukungannya, Pak? iya tentu kalau dukungan ya saya tetap meminta dukungan dari kepala sekolah ya, karena kepala sekolah sebagai penanggung jawab kebijakan ini tentu uh, salah satunya ya saya pikirkan ketika saya meminta untuk kepala sekolah membuat SK dengan melibatkan guru-guru yang tadi ada di posisi-posisi yang saya anggap mereka itu ini adalah terus sehingga mereka merasa terpercaya dan mereka merasa dilibatkan dalam kegiatan ini, sehingga mereka juga tidak sungkan dalam hal itu dalam satu event atau kegiatan-kegiatan komunitas belajar yang ada di sekolah kayaknya seperti itu. Barangkali ini bisa di, dilakukan salah satunya ya tadi dukung dari kepala sekolah dengan menerbitkan SK terhadap para guru-guru senior ini gitu. Berarti dalam mewujudkan kegiatan yang ingin Bapak lakukan ini, peran kepala sekolah juga sangat perlu ya, Pak? Iya, pasti kepala sekolah sangat merupakan salah satu apa namanya pengambil keputusan, dan kepala sekolah juga pasti akan mendukung ini apa yang merupakan kebijakan yang mungkin
akan saya lakukan salah satunya yaitu bagaimana saya bisa merubah pola pikir atau mindset dari guru seniornya sehingga mereka bisa melakukan perubahan-perubahan terutama mengikuti dari kebijakan-kebijakan pemerintah salah satunya yang di sekolah penggerak kita karena memang mereka juga mau tidak mau harus menegakkan kurikulum sebagai kurikulum mereka seperti itu. Oke, baik Pak Sagianto. Wah, waktu kita nggak terasa Pak. Ini udah, Iya Bu, eh, benar-benar. iya kita udah di sesi akhir ini Pak. Nggak Iya, terasa kita udah berbincang cukup lama. benar Bu. Iya. Iya, Terima kasih banyak ya Bu. iya. Lalu Pak, apa nih yang dapat Bapak simpulkan dari percakapan kita sore ini? Eh, ini panjang lebar ya, apa yang sudah kita bincang-bincangkan firman saya ini. Sepertinya saya sudah memulai ada ide, ada apa namanya jalan keluar atau solusi yang baru ini. Bagaimana saya harus melakukan eh, masalah yang tadi saya hadapi, saya sempat bingung, tapi sekarang saya sudah bisa memahami. Maksudnya, ternyata saya harus apa ya eh, mampu gitu membangun komunikasi yang baik dengan mereka karena dengan kemampuan membangun komunikasi yang baik ini akan terjalin satu obrolan yang eh, lebih apa namanya lebih intens karena guru-guru senior itu kemudian saya bisa juga kelelahan melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan komunitas belajar atau saya juga bisa melibatkan mereka dalam pengurusan karena mereka merupakan punya potensi-potensi besar ya mereka juga kita libatkan untuk uh, memotivasi guru-guru muda menjadi inspirasi mungkin bagi guru-guru muda dan juga tidak terlepas ya uh, mereka ini sebenarnya mungkin karena sebelum ya mereka belum pelajari belum memahami gitu mungkin mereka belum mengerti seperti itu Ibu. Wah, oke Pak Sagianto, saya senang sekali bisa ngobrol, bercerita dengan Bapak di sore hari ini. Semoga segala kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan minggu depan ya dapat terlaksana ya Pak Sagianto. Iya Bu, ya, saya juga merasa senang yang awalnya tadi saya merasa kesulitan bagaimana saya harus memecahkan masalah ini karena saya baru diangkat jadi wakil kepala sekolah saya harus dihadapkan dengan tugas-tugas yang uh, di mana apa saya harus melakukan gebrakan-gebrakan salah satunya yakni bagaimana saya uh, bisa menggerakkan para guru-guru senior yang awalnya mereka sulit untuk berubah mereka yang mudah-mudahan ke depannya mereka bisa berubah dengan ide-ide yang tadi saya paparkan. Seperti itu, Bu. Terima kasih, Bu, atas Baik Pak masukan-masukannya. Sagianto, ya terima kasih untuk sore hari ini. Saya menunggu cerita Bapak berikutnya ya Pak, setelah Bapak Baik, melakukan Bu. semuanya. Baik, baik, Bu. Nanti akan Iya. saya sampaikan juga pada bulan berikutnya bagaimana hasil yang sudah saya lakukan. Terima kasih, Bu. Oke, Sampai terima jumpa, kasih Bu. Pak. Iya, sampai jumpa. Sampai jumpa lagi, Bu. Oke, kita tadi sudah menyaksikan percakapan dari Bu Beril dan Pak Sagianto, sebuah percakapan yang luar biasa ya. Di sini saya sebagai pengamat antara Bu Beril dan Pak Sagianto, setelah saya menyaksikan tadi uh, Bu Beril sebagai coach sudah menggunakan alur Tirta di mana sudah jelas sekali ya ada tujuan, identifikasi, rencana aksi yang dilakukan dan tanggung jawab atas apa yang harus dilakukan seorang coach. Dan percakapan ini tadi juga si coach ini sudah paham dengan
apa yang dia hadapi, bagaimana permasalahannya dan situasi yang sedang dia hadapi. Kemudian dalam percakapan ini juga Bu Beril sebagai coach sudah mendengarkan secara aktif dan sudah ini terbuka dan memiliki rasa ingin tahu untuk menggali apa yang sedang dihadapi dari coach. Mungkin itu saja dari saya sebagai pengamat. Terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu. Kali ini kita akan menampilkan kegiatan coaching yang merupakan tugas demonstrasi kontekstual modul 23, di mana kita akan menyaksikan dari Ibu Revita Maya Burusinurat sebagai coach dan Ibu Beril Valentina Sinaga sebagai coaching. Dalam hal ini, keduanya akan melakukan kegiatan coaching yang akan segera dimulai. Kepada Bapak Ibu, kami persilakan. Selamat sore Bu Beril. Selamat sore Bu Maya. Mana kabarnya hari ini Bu Beril? Puji Tuhan Bu Maya, kabar saya sehat. Ibu apa kabar? Alhamdulillah sehat dan masih semangat juga. Oke. Tadi pagi Ibu saya ada WA saya. Ibu meminta waktu saya untuk kita ngobrol-ngobrol. Kira-kira topik apa ya Bu yang akan kita bicarakan hari ini? Iya Bu Maya, terima kasih sebelumnya sudah menyediakan waktu untuk mengobrol dengan saya. Begini Bu Maya, saya ingin bercerita tentang kekesalan dan kekecewaan saya terhadap beberapa siswa yang ada di dalam kelas saya ketika saya menjelaskan, Bu. Oh, seperti itu ya, Bu. Ibu merasa kesal dan kecewa terhadap beberapa siswa di kelas. Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari percakapan yang kita lakukan hari ini, Bu Beril? Iya, Bu Maya, saya mengharapkan dari obrolan kita sore hari ini, saya bisa menemukan solusi bagaimana ya mengatasi eh, anak-anak yang suka jahil saat mereka mengikuti kegiatan proses belajar mengajar. Oh, seperti itu ya. Ibu mengharapkan solusi atas permasalahan yang Ibu hadapi. Oke, baiklah. Dari permasalahan yang Ibu hadapi, situasi apa yang Ibu alami, Bu? Iya, Bu. Eh, Terkadang di saat saya mengajar, saya sudah menjelaskan di depan kelas, ada saja beberapa anak yang usil, suka bercanda di saat kita sudah serius, sehingga mengganggu konsentrasi dan fokus beberapa anak lain yang ada di dalam kelas itu. Saya suka kesal jadinya Bu karena hal tersebut itu. Oh, seperti itu ya, Bu Beril. Ketika Ibu menjelaskan, ada beberapa anak yang tidak mengikuti pembelajaran dengan baik, sehingga konsentrasi Ibu juga terganggu, seperti itu ya. Iya benar. Kira-kira apa atau hal-hal apa yang mempengaruhi hal itu, Bu Beril? Mungkin ya karena saya memang ketepatan ya saya mengajar di kelas tersebut di kelas 9 ya. Di les terakhir, les 7 dan 8 itu, Bu. Jadi saya merasa memang anak-anak itu suka usil itu karena memang di les terakhir ya. Jadi mereka sudah tidak fokus lagi mengikuti kegiatan belajar mengajar. Kemudian mereka juga sudah apa ya, sudah bosan dengan kegiatan atau jadwal pelajaran yang padat seperti itu, Bu. Oh, berarti Ibu mengajar di les terakhir. Jadi hal itu yang menyebabkan mereka merasa bosan. Jadi karena kebosanan mereka, makanya mereka jahil, tidak konsentrasi pada pelajaran. Seperti itu ya, Bu Beril ya? Iya, benar. Oke. Dari hal itu situasi apa yang Ibu inginkan supaya hal itu tidak terjadi seperti itu? Tentunya Bu, saya menginginkan kelas yang kondusif dan kelas yang fokus. Jadi anak-anak itu ketika mengikuti proses pembelajaran itu boleh menerima
pembelajaran dengan baik, kemudian bisa saling menghargai ya, baik itu guru maupun kepada teman-temannya. Jadi saya menginginkan suasana belajar yang kondusif, kemudian fokus dan juga menyenangkan. Seperti itu, Bu. Oh, sungguh keinginan yang luar biasa ya, Bu Beril. Mungkin setiap guru pasti menginginkan pembelajaran yang menyenangkan, kondusif, sehingga apa yang disampaikan dapat diterima oleh siswanya seperti itu ya, Bu Beril. Kira-kira apa yang bisa membuat hal itu terwujud, Bu Beril? Tentunya yang membuat ini terwujud ya Bu Revita, saya ingin merubah sih sebenarnya Bu, merubah suasana belajar yang tadi ya, yang membuat saya kesal, anak-anak yang suka jahil dan nakal. Saya ingin melakukan pembelajaran yang menyenangkan tentunya, yang sesuai dengan kodrat mereka, sesuai dengan filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara juga. Seperti itu, Bu. Oh, luar biasa ya, Bu Beril. Oke. Ketika kita ingin melakukan sesuatu atau ingin menciptakan pembelajaran menyenangkan, pasti ada gagasan-gagasan yang harus kita lakukan. Kira-kira gagasan apa ya yang Ibu Beril lakukan? Iya, Bu. Untuk mencapai itu, saya akan melakukan gagasan-gagasan berupa saya akan menciptakan apa itu ya, Bu, kesadaran penuh anak-anak itu eh, dengan kegiatan apa ini ya, teknik stop itu, Bu. Jadi kita akan menciptakan suasana yang kondusif juga sehingga anak-anak bisa lebih fokus lagi karena itu kan di les-les terakhir ya. Jadi Hmm. dengan kegiatan teknik stop ini saya menginginkan anak-anak itu bisa menerima kembali pelajaran yang saya sampaikan. Seperti itu, Bu. Oke, gagasan yang bagus ya, Bu Beril. Ibu akan melakukan teknik kesadaran penuh, teknik stop untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan seperti itu. Iya, benar. Dalam suatu kegiatan ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Kira-kira apa yang harus Ibu persiapkan untuk mewujudkan gagasan yang sudah Ibu utarakan seperti itu? Iya, tentunya Bu, saya mempersiapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa ya, dan saya akan mungkin menyiapkan media pembelajaran dan juga alat-alat seperti speaker ya, Bu. Karena kan saya ingin menerapkan teknik stop ini dengan berbantuan audio gitu, Bu. Jadi saya akan menyiapkan speaker sebagai alat bantu. Seperti itu, Bu. Oke, dari yang sudah Ibu persiapkan, media pembelajaran, speaker, apakah hal itu bisa memastikan apa yang Ibu lakukan itu berjalan dengan lancar, Bu Beril? Iya, Bu. Ketika saya sudah mempersiapkan semuanya dengan baik, saya memastikan hal itu dapat berlangsung dengan baik juga, Bu. Oke, kemudian eh, kira-kira kriteria apa yang Ibu inginkan? Kriteria seperti apa supaya terjadinya pembelajaran yang menyenangkan, kondusif, seperti itu? Tentunya Bu, kriterianya ya. Yang pertama itu saya inginkan itu suasana pembelajaran itu, Bu, yang menyenangkan dan juga anak-anak yang bisa fokus di dalam mengikuti pembelajaran. Baik itu nanti saya akan membuat tugas diskusi kelompok, pastinya saya mengharapkan meskipun mereka belajar dalam kelompok ataupun individu, mereka tetap bisa mengarahkan perhatiannya ke pembelajaran yang saya ajarkan dan bukan ke hal-hal yang lain. Jadi saya mengharapkan mereka itu
nyaman dan juga fokus di dalam mengikuti pembelajaran. Seperti itu, Bu. Oke, intinya mereka harus belajar dengan fokus, menerima pembelajaran dengan baik ya, Bu Beril. Oke, setelah percakapan kita ini, jadi apa yang akan Ibu lakukan setelah sesi ini? Saya akan melakukan eh, itu, Bu, tadi. Kesadaran penuh itu dengan melakukan teknik stop itu. Saya akan melakukan itu di kelas saya supaya anak-anak itu tidak suka jahil lagi ya. Dan saya juga merasa apa ya, merasa senang dan juga tidak kecewa dan juga kesal karena itu kan di les terakhir ya, Bu. Terputus ya? Jadi saya akan melakukan alternatif itu dulu sih, Bu, untuk kegiatan ke depannya. Supaya anak-anak juga bisa merasa senang dan juga gembira mengikuti pembelajaran itu. Oke, semoga alternatif itu bisa dijalankan dengan baik ya, Bu Beril. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana aksi Ibu itu? Rencananya saya akan laksanakan di minggu depan ya, Bu, karena minggu depan saya ada masuk ke kelas itu sih. Oh, berarti Ibu merencanakannya minggu depan seperti itu ya, Bu. Mungkin lebih Iya, cepat, lebih bagus, ya kan? benar, Oke. Bu. Kira-kira siapa yang bisa membantu atau Ibu minta dukungan siapa untuk Ibu melakukan rencana Ibu ini? Iya, tentunya saya akan meminta dukungan dari Ketua MGMP ya, Bu. Karena kan beliau juga apa ya, sebagai sumber ya dukungan saya. Karena beliau juga yang akan mengarahkan bagaimana kegiatan proses belajar mengajar terkhusus mata pelajaran matematika ya dengan baik seperti itu, Bu. Oke, berarti Ibu akan berkolaborasi dengan Ketua MGMP, berbagi pengalaman, dan untuk membantu Ibu dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan seperti itu ya, Bu Beril ya. Iya, Eh, benar sekali, Bu. oke, percakapan yang luar biasa ya, sehingga waktunya sudah cukup lama kita untuk berbincang. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang bisa Ibu simpulkan dari percakapan kita ini, Bu Beril? Iya, Bu Maya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu, Bu Maya. Dengan perbincangan kita ini, saya jadinya terasa apa ya, dapat menemukan solusi yang tadinya saya kurang yakin dengan apa yang sudah saya pikirkan. Ternyata dengan mengobrol bersama Ibu, saya lebih yakin lagi untuk melakukan rencana-rencana aksi di dalam menangani kekecewaan dan kekesalan saya terhadap beberapa siswa ini, Bu. Oke, saya juga senang Ibu Beril mau bercerita, mau ngobrol-ngobrol dengan saya. Dari situ juga saya punya pengalaman. Nanti mungkin ke depannya kita bisa sharing lagi bagaimana cara menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Apakah rencana Ibu itu berhasil atau bagaimana? Seperti itu ya Bu Beril. Iya, Bu Maya, benar sekali. Bu Beril, selamat sore. Terima kasih ya, Bu Maya. Selamat sore juga, Bu. Ya, baik. Terima kasih atas partisipasi Ibu-ibu sekalian, Ibu Revita sebagai coach dan Ibu Berliana, Ibu Berlin Palembang sebagai coaching. Dari apa tadi saya mengamati sebagai observer bahwasannya dari segi tujuan yang sudah disampaikan oleh eh, saudara Ibu Revita Maya Guru Sinurat bahwasanya jika melakukan percakapan coaching Alufirsa ini di mana tujuan tadi sudah tampak dari dua pertanyaan. Jika Ibu Maya mengatakan dari tujuan tadi apa yang mau obrolkan dari percakapan ini, kemudian dan apa yang bisa
Ibu Beril Valentina didapatkan dari percakapan ini. Jadi dua pertanyaan tadi sudah menunjukkan adanya bentuk tujuan dari proses percakapan coaching alur kita. Kemudian Ibu Epita juga dalam menggali permasalahan, terutama dalam hal mengidentifikasi, itu juga sudah memenuhi beberapa poin-poin penting yang bisa menggali dari segala permasalahan atau kendala yang dialami dari Koci tadi Bu Beril Valentina Sinaga ketika Ibu Beril Valentina Sinaga juga mengungkapkan apa yang merupakan kekesalannya, apa yang merupakan kendalanya, itu sudah ditunjukkan dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ya, jadi ketika Ibu Revita tadi sebagai pendengar yang aktif menanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti situasinya seperti apa dari tujuan yang ingin dicapai tadi. Kemudian apa yang mempengaruhi hal-hal yang mungkin jadi permasalahan dari Bu Beril. Kemudian apa yang bisa diwujudkan itu merupakan betul-betul pertanyaan identifikasi yang sesuai dengan percakapan alur kita. Kemudian juga pada tahap rencana aksi itu juga Ibu Revita Maya Sinurat juga sudah melakukan beberapa pertanyaan berbobot yang bisa dijadikan oleh Ibu Beril Valentina Sinaga untuk memulihkan dari ide-ide atau gagasan-gagasan yang muncul dalam pemikiran Ibu Beril Valentina dengan pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan oleh pihak coach dalam hal ini Bu Revita ketika apa gagasan rencana aksi ke depan itu dipertanyakan hal-hal yang harus dipersiapkan di mana dipastikan hal ini bisa berjalan apa kriteria-kriteria yang perlu diinginkan dalam hal untuk rencana aksi tadi gitu dan apa alternatif lain itu juga sudah dipaparkan dengan baik sehingga memunculkan rencana-rencana aksi yang dilakukan pada Beril sehingga kegiatan coaching tadi dalam rencana aksi itu sudah mencukupi dari percakapan lalu kita. Kemudian pada tanggung jawab juga proses percakapannya juga dalam pertanyaan berbobot yang dilakukan oleh pihak coach dan mana Ibu Revita seperti apa yang dilakukan setelah sesi apa namanya alternatif yang sudah dilakukan, kapan dilakukan, ya, kemudian siapa ya kira-kira yang bisa diminta dukungan atau bantuan dalam memecahkan permasalahan tersebut, kemudian juga ditutup pada sesi tanggung jawab ini dengan pertanyaan apa yang bisa disimpulkan dalam sesi uh, tanya jawab tadi atau sesi coaching tadi. Dan dari sini Ibu Revita setelah menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot ini, Ibu Beril Valentina Sinaga dengan mudahnya apa yang menjadi pemikiran tadi awal yang mengalami kesulitan dengan mudah menemui gagasan-gagasan baru, gagasan-gagasan yang bisa dilakukan kepada Ibu Beril, bagaimana caranya Bu Beril nanti bisa melakukan upaya-upaya ketika dia mengalami kendala, terutama kendala-kendala yang pada tahap awal tadi, di mana pasca didiknya itu banyak yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Bu Beril dalam kegiatan pembelajaran. Seperti itu aja. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan sebagai observer dan dari amatan saya dari keseluruhan itu coaching dengan alur percakapan cerita yang dilakukan oleh saudara Bu Revita Maya Sinurat sebagai coach dan Ibu Beril Valentina Sinaga sebagai coach sudah berjalan sesuai dengan tahapan Alkitab. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore Bapak Ibu, kami akan melakukan praktik coaching
Perkenalkan, saya Beril Valentina Sinaga. Saya berperan sebagai observer ataupun pengamat. Pak Sagianto sebagai coach. Ibu Revita Maya Borusinurat sebagai coachee. Mari kita menyaksikan praktik coaching yang akan kami bawakan. Halo, selamat sore Ibu Maya. Selamat sore Pak Sagianto. Iya, Bu Maya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak bagaimana kabarnya Pak? Iya, kabar saya juga sehat ya Bu Maya ya. Oh ya Bu Maya, tadi kan waktu saya lewat ya di kantor guru, tadi Bu Maya kayaknya ada yang mau diobrolkan tuh sama saya gitu. Kebetulan juga tadi saya lagi apa ada kesibukan juga sih gitu, makanya baru bisa hari ini ngobrol kita ya Bu Maya ya. Bu Maya, dari yang mau diobrolkan sama Bu Maya pada percakapan kita ini, apa yang menjadi eh, tujuan dari Bu Maya bincang-bincang pada saat ini? Tujuan saya ingin berbincang-bincang dengan Bapak. Saya ingin bisa lebih memahami apa yang sedang saya alami sekarang, Pak. Karena saya merasa bingung, karena saya memiliki permasalahan, Pak. Oh ya, berarti merasa bingung, ada permasalahan di mana permasalahan itu kira-kira apa yang eh, Bu Maya harapkan atau Bu Maya inginkan dari percakapan kita ini, Bu Maya? Oh, yang saya harapkan, Pak, saya bisa mengatasi permasalahan yang sedang saya hadapi sekarang. Dan saya juga lebih memahami tentang masalah yang sedang saya hadapi, Pak. Saya berbincang-bincang dengan Bapak, saya mau solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi, Pak. Oh, berarti dari percakapan kita ini adalah ya solusi atau apa namanya semacam akhir yang bisa menjadikan jalan keluar dari permasalahan dari Ibu Maya tadi ya, gitu, tentang masalah yang Bu Maya hadapi. Bu Ya, Maya, benar. eh, ya, Bu Maya kira-kira dari permasalahan yang Bu Maya hadapin dari percakapan tadi, situasinya apa sih yang terjadi sebenarnya Bu Maya? Begini, Pak. Saya kan sebagai wali kelas, Pak, di kelas 8. Jadi saya memiliki siswa yang absennya itu banyak, Pak. Kemudian dari hal tersebut banyak guru mata pelajaran yang mengeluh tentang kehadiran si anak ini, Pak. Sebagai wali kelas, saya bingung apa yang harus saya lakukan seperti itu, Pak. Oh ya, berarti Ibu Maya dipercaya sebagai wali kelas, tetapi kondisi siswanya ada beberapa siswanya yang mungkin yang absennya banyak ya gitu, dan ini mungkin jadi problem ya kita sebagai wali kelas ya Bu Maya ya. Benar sekali, Pak. Iya, jadi dengan jabatan sebagai wali kelas ya tentu kita kan pasti ingin gimana supaya siswa itu dia bisa apa namanya bisa kembali untuk sekolah, untuk mengikuti pembelajaran rajin gitu ya. Jadi kadang-kadang kan kalau apa juga kita jadi apa namanya ditegur kepala sekolah mungkin juga seperti itu ya Bu Maya ya. Benar sekali, Pak. Eh, dari situasi anak-anak tadi yang anak Bu Maya tadi ya sebagai wali kelas, apa yang menurut Bu Maya yang mempengaruhi anak-anak itu eh, banyak absennya gitu. Kenapa kok mereka masih bisa banyak absennya? Kira-kira menurut Bu Maya itu apa gitu? Apakah ada gitu hal-hal yang mempengaruhi anak-anak itu menurut pemikiran dari
Bu Maya? Eh, Menurut yang informasi yang saya terima, Pak, sebelumnya saya juga sudah bertanya dengan temannya. Katanya si anak ini, Pak, eh, membantu orang tuanya di rumah untuk menjaga adiknya, Pak. Berarti kan hal yang mempengaruhi itu faktor dari keluarga seperti itu, Pak. Oh, berarti anak-anak ini banyak kondisi faktor keluarga atau faktor ekonomi di rumahnya yang mempengaruhi hal tersebut ya. Seperti itu ya Bu Maya ya. Benar sekali, Pak. Eh, jadi anak-anak itu mungkin membantu orang tua, jualan atau gimana, mungkin perlu juga hal-hal yang mungkin sudah Ibu Maya ketahui gitu. Jadi dari hal-hal seperti itu yang mempengaruhi eh, anak-anak Bu Maya tadi yang absennya banyak itu, kira-kira situasi yang seperti apa gitu yang Bu Maya inginkan dari anak-anak yang eh, sering jarang masuk sekolah itu, Bu Maya. Eh, Kalau menurut saya ya Pak, karena saya sebagai wali kelas, sudah Ya. pasti saya menginginkan situasi yang anak-anak itu tidak absen, mengikuti pembelajaran dengan baik, seperti itu ya kan Pak. Apalagi ini kan sudah mau ujian Pak, jadi maunya anak-anak itu mematuhi peraturan sekolah seperti itu Pak, sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat di kelas kayak gitu Pak. Jadi saya maunya anak-anak itu ketika memang mereka itu absen, maunya mereka memberitahu apa alasan mereka untuk tidak absen, seperti itu. Ada konfirmasi dari pihak orang tua, seperti itu, Pak. Oh iya, berarti di sini situasi yang diinginkan ya orang tua harusnya juga ikut andil ya dalam hal bagaimana supaya mereka juga adalah menginformasikan untuk ketidakhadirannya dengan alasan-alasan yang logis ya sehingga kita juga bisa menerimanya seperti itu ya Bu Maya ya. Ya, benar sekali, Eh, Pak. jadi Bu Maya dari situasi yang Bu Maya inginkan tadi mereka agar supaya bisa melakukan hal-hal salah satunya yakni bentuk pelaporan yang dilakukan oleh orang tua dengan kondisi anaknya jarang masuk itu apa hal yang bisa Bu Maya buat agar hal ini bisa terwujud gitu. Mungkin kan Pak, dengan situasi yang sekarang ini, hal-hal yang saya lakukan supaya itu terwujud, supaya anak itu tidak absen lagi, mungkin saya akan berkomunikasi dengan orang tuanya seperti itu Pak. Karena permasalahan anak ini dari rumah seperti itu Pak. Jadi saya maunya saya bisa berkomunikasi dengan orang tuanya karena sebelumnya Pak, saya sudah berkomunikasi dengan orang tuanya, saya sudah menelpon dan saya sudah me-WA, tapi orang tuanya itu tidak ada respon seperti itu Pak. Jadi maunya orang tua itu mau bekerja sama untuk memantau anak. Kalau kita sebagai wali kelas, kita hanya bisa memantaunya di sekolah seperti itu. Jadi saya harapkan orang tua juga mau berkolaborasi dengan guru wali kelas atau guru BP dalam menangani permasalahan yang dihadapi anak kita ini, Pak. Oh iya, berarti yang memang bagaimana kita seharusnya seperti Bu Kaya yang sudah lakukan ya, adanya tanggung jawab juga ya dari orang tua, bagaimana mereka juga mampu mengontrol ya terhadap anak-anak mereka, khususnya yang banyak absennya gitu. Eh, Iya. apakah Bu Maya memang sudah pernah sih apa namanya atau sama sekali belum pernah melakukan hubungan dengan orang tua, baik itu mengobrol atau melalui pengiriman surat untuk disampaikan kepada orang tua tentang kondisi anak, karena kan mungkin dari proses mengobrol itu tidak respon ya gitu. Seperti itu Bu Maya.
apakah Bu Maya tidak ada melakukan upaya-upaya seperti pengiriman surat, sehingga kan mungkin apa yang menjadi keluhan Bu Maya itu bisa bisa terapakan gitu, bisa tersampaikan dengan orang tua. Iya Pak, setelah terjadinya permasalahan itu Pak, saya menemui guru bimbingan konseling kelas 8. Jadi saya meminta surat panggilan kepada beliau untuk mengirimkan kepada si anak tersebut melalui teman sekelasnya. Kebetulan ada teman sekelasnya yang eh, dekat rumahnya dengan si anak tersebut, seperti itu Pak. Kemudian Iya. saya juga mencari tahu alamat si anak ini supaya saya bisa melakukan kunjungan rumah dan berkomunikasi langsung dengan orang tuanya. Jadi dengan berkomunikasi langsung dengan orang tuanya, saya bisa tahu apa penyebab anak ini sering absen, bagaimana kondisi dan eh, kehidupan di keluarganya, seperti itu, Pak. Oh iya, berarti kita juga sudah melakukan hal kolaborasi ya Bu ya dengan beberapa Pak. Apakah dalam hal rencana Ibu ke depan, kira-kira apa sih eh, gagasan dari Ibu Maya agar eh, masalah siswa tadi itu bisa teratasi? Kira-kira apa gagasan yang rencana Bu Maya ke depannya? Oke, mungkin Pak gagasan yang akan saya ambil, yang akan saya lakukan itu mungkin yang pertama Pak, karena kan sebelumnya saya sudah menelpon dan me-WA tidak ada respon kan Pak. Kemudian mungkin saya akan memberikan ini Pak, melakukan home visit ke rumah si siswa ini. Sebelum saya melakukan home visit, saya harus tahu dulu alamat siswa ini di mana. Kemudian saya juga akan ini mencari informasi dari teman-temannya, selain absen apalagi permasalahan yang sedang dihadapi si anak ini, seperti itu Pak. Oh iya, home visit nih ibaratnya berarti Ibu mengunjungilah ke rumah si anak ini atau peserta didik tadi untuk menjumpai orang tuanya ya Bu ya. Iya benar sekali Pak. Iya, itu bisa jadi juga bagaimana kita untuk memecahkan masalah tersebut ya Bu Maya ya. Eh, Kira-kira ya Bu Maya ya, apa sih yang harus disiapkan untuk eh, rencana aksi tadi yang Ibu Maya lakukan, terutama dalam hal ketika Ibu melakukan home visit tadi. Kira-kira apa yang Ibu persiapkan itu? Oh, mungkin Pak kebetulan saya kan tidak bisa gitu kan Pak. Jadi saya akan mengajak rekan saya untuk membantu saya mengunjungi rumah siswa tersebut. Yang kedua saya itu harus ini meminta surat tugas dari kepala sekolah agar kepala sekolah juga mengetahui tugas saya mengunjungi dan melakukan home visit seperti itu. Kemudian saya akan meminta rekapan absen dari guru BK Pak supaya ketika saya mengunjungi siswa tersebut, saya sudah jelas ada rekapan data absen si anak ini yang bisa kita pakai dan kita gunakan kepada orang tuanya seperti itu Pak. Jadi orang tuanya itu sudah paham, oh absen anak saya mulai dari bulan Januari semana ya, bulan Juli bagaimana ya. Jadi kita sudah punya rekapan absennya Pak, seperti itu. Iya, berarti eh, hal-hal yang sudah disiapkan eh, seperti halnya apa namanya ya surat tugas ya untuk kita home visit, menyiapkan bukti-bukti absen yang dia lakukan selama pembelajaran gitu. Eh, dari proses yang sudah disiapkan ini, menurut Bu Maya, apa yang bisa memastikan hal ini pasti bisa berjalan ini gitu? Oh, hal yang dipastikan untuk kegiatan ini berjalan ya, Pak. Sudah pasti persiapan itu harus direncanakan dengan baik ya kan, Pak. Iya, iya. Kemudian informasi yang kita peroleh itu jelas.
seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu eh, biodata tentang profil peserta didik ini seperti apa, seperti itu. Jadi ketika kita menjelaskan kepada orang tua bisa menerima bagaimana si anak ini di sekolah seperti itu, Pak. Iya, Dan tentu dukungan dari teman rekan sejawat ataupun guru bimbingan konseling sendiri, Pak. baik, baik, baik. Ya, berarti eh, dengan hal-hal melakukan tadi yang Ibu Maya lakukan, termasuklah berkomunikasi dengan konseling ya, eh, BK ya, itu mungkin salah satu hal yang hal-hal yang tadi sudah disiapkan itu mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik gitu. Apa yang menjadi kriteria dari apa namanya kondisi yang sudah berjalan tadi yang kira-kira bisa menjadi keinginan dari Bu Maya tadi. Kriteria-kriteria apa saja gitu yang sudah dipastikan itu dapat berjalan. Kriteria-kriteria apa saja yang perlu yang diinginkan oleh Bu Maya? Mungkin kriteria yang saya inginkan itu yang pertama itu Pak, siswa di kelas khususnya kelas yang saya ampu karena saya sebagai wali kelas, saya menginginkan siswa saya itu belajar dengan baik, mengikuti peraturan yang ada di sekolah, dan eh, mereka tidak absen seperti itu Pak. Jadi mereka belajar sesuai dengan yang sudah disepakati, mereka mengikuti peraturan yang ada di sekolah, dan semua orang tua itu mendukung tentang pembelajaran anak di sekolah seperti itu. Kalau mereka memang dibebani untuk misalnya seperti kasus si anak ini menjaga adiknya, mungkin itu bisa dilakukan setelah pulang sekolah seperti itu supaya si anak ini tidak merasa terganggu. Karena saya ketahui si anak ini pintar, Pak. Cuman yang jadi masalah karena terlalu banyak absen seperti itu. Itulah yang saya inginkan, Pak. Iya. Apalagi kira-kira alternatif lain yang mungkin bisa jadi kriteria yang mungkin Ibu inginkan. Mungkin ada alternatif atau Uh, pilihan-pilihan lain lagi gitu. Mungkin gini Pak, dalam menyelesaikan permasalahan ini, saya berharap guru bimbingan konseling itu selalu membantu dan memotivasi saya untuk membantu siswa-siswa ini dalam menyelesaikan permasalahannya seperti itu Pak. Ketika saya mempunyai masalah, saya mengharapkan guru BK itu sigap untuk membantu saya seperti itu Pak. Ya, baik. Jadi dalam hal ini eh, pilihan-pilihan lain dari rencana aksi ke depan itu ya juga bimbingan konseling ya BK ya harus peran aktif juga dalam melaksanakan fungsinya terutama bagaimana mereka juga bekerjasama dengan wali kelas ya agar bisa dapat berjalan baik. Jadi kira-kira apalah yang bisa dilakukan Bu Maya setelah sesi dari rencana tadi, eh, kira-kira apa yang menjadi hal yang harus dilakukan Bu Maya dalam alternatif-alternatif tadi atau pilihan-pilihan tadi yang sudah Bu Maya lakukan gitu, terutama kan dalam rencana aksi tadi. Oke, mungkin yang saya lakukan setelah sesi ini, Pak, itu tadi saya akan merekap absen siswa tersebut, kemudian saya akan menyusun jadwal kapan akan saya melakukan home visit dan meminta tata usaha untuk membuatkan surat tugas saya untuk melakukan home visit tersebut, Pak. Iya. Berarti kapan akan dilakukan? Dan siapa Oh, kira-kira yang mau dihubungin gitu? Orang tua gitu oke, Pak. barangkali atau teman gitu ya? Saya ini mungkin hari Senin ya, Pak, karena kan sebentar lagi udah mau ujian semester. Jadi saya berharap setelah saya melakukan home visit ini, anak ini tidak bermasalah di ujian dan tidak akan mengikuti ujian susulan seperti itu. Jadi secepatnya pada hari Senin saya akan melakukan home visit, Pak. Oh, iya. Dan Berarti
Iya, mengajak Guru BK untuk mendampingi saya dalam melakukan home visit ini, Pak. baik. Jadi bagaimana Ibu bisa memastikan bahwasanya yang Ibu lakukan tadi home visit itu bisa berjalan? Oke, eh, karena dengan melalui komunikasi via telepon itu tidak ada respon, jadi harapan saya karena dengan home visit inilah saya bisa berkomunikasi dengan orang tuanya dan saya akan mencari informasi terlebih dahulu karena kan posisi orang tuanya ini sibuk bekerja Pak. Jadi saya harus pastikan ketika saya melakukan home visit itu orang tuanya berada di rumah bukan sedang bekerja seperti itu. Jadi saya harus cari informasi juga dengan teman yang dekat dengan rumahnya, Pak. Orang tuanya itu bekerja sebagai apa, seperti itu. Siapa yang kira-kira Ibu Maya yang bisa diminta dukungan, bantuan dalam hal menyelesaikan berupa home visit tadi gitu. Oh, sudah pasti karena di sekolah juga ada Ibu PKS kesiswaan kan, Pak. Sudah Iya, pasti Ibu PKS kesiswaan, kemudian guru BK lah. Dan iya, ketika melakukan home visit itu sudah pasti guru BK dan saya yang akan terjun langsung untuk melakukannya, Pak. iya, keren ya. Mudah-mudahan berhasil ya. Iya, jadi Iya. eh, ngobrol-ngobrol kita udah panjang nih gitu. Eh, jadi obrolan kita tuh apa mungkin yang bisa disimpulkan dari sesi pembicaraan kita ini? Apa yang bisa disimpulkan dari sesi pembicaraan kita ini menurut Bu Maya kira-kira? Oke, menurut saya ya kan Pak, hari ini saya senang bisa mengobrol dengan Pak Sagianto. Dengan adanya obrolan kita ini, saya lebih paham tentang permasalahan apa yang sedang saya hadapi seperti itu Pak. Terus saya sudah tahu apa sih langkah-langkah yang harus saya lakukan, bagaimana saya mempersiapkannya, dan siapa yang orang-orang yang di belakang saya yang bisa membantu saya sebagai wali kelas untuk membantu peserta didik saya menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi seperti itu, Pak. Baik, berarti ini dilaksanakan minggu depan ya, sudah pasti. Seru nih kita nunggunya gimana hasilnya. Mudah-mudahan apa yang menjadi solusi ataupun jalan keluar yang tadi Ibu sudah akhirnya dapat apa namanya pemikiran yang bagus bagaimana menangani masalah siswa tadi yang apa bisa dapat terlaksana dengan baik ya. Dan minggu depan kalau sudah aksi ini dilakukan, kita ngobrol-ngobrol lagi ya gimana dari hasil apa yang menjadi kegiatan coaching kita hari ini. Oke, siap Pak. Terima kasih atas waktunya Pak. Iya, sama-sama Bu Maya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi 2 minggu ke depan. Kita ngobrol-ngobrol lagi dari hasil apa yang sudah Ibu lakukan dalam menangani siswa, sehingga apa yang Ibu lakukan tadi dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih. Selamat sore Ibu. Sama-sama Pak. Selamat sore Pak Sagianto. Ya, Baik, selesai. Terima kasih. terima Silakan Bu kasih. Karel. Ya. Terima kasih untuk Ibu Revita Maya Borusinurat dan juga Pak Sagianto yang sudah melakukan praktik coaching dengan baik. Baik saya sebagai observer ataupun pengamat, saya mengamati Pak Sagianto sebagai coach sudah melakukan teknik coaching dengan baik sesuai dengan alur Tirta, jelas tujuannya, tujuan percakapan ini apa, kemudian jelas juga mengidentifikasi permasalahan yang ada, lalu apa rencana aksi yang akan dilakukan oleh coachee, dan apa tanggung jawab yang akan dilakukan oleh coachee. Dan saya melihat Ibu Revita sebagai coachee terasa nyaman ketika mengikuti teknik coaching ini, karena Ibu Revita dapat memahami setiap permasalahan yang dihadapi sehingga di akhir perbincangan ini Ibu Revita dapat melakukan rencana aksi di dalam menyelesaikan masalah siswa yang sering bolos tadi. Bukan, maaf.
siswa yang memiliki absen yang banyak di kelas. Demikian teknik coaching yang kami lakukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.